kayak Allah yang ngegerakkan, Allah yang kasih jalan Yunda untuk nazar, tuh lihat sendiri orangnya, gitu. Tapi memang pada saat itu Yunda ngelihat sih, walaupun enggak langsung ya, artinya diam-diam memerhatikan, mengamati bagaimana sebenarnya akhlak beliau, pengetahuan beliau tentang agama. Jadi sebenarnya kayak Allah yang kasih jalan Yunda untuk tuh nazar, lihat orangnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita kembali hadir untuk menyapa teman-teman ini dalam acara program Teman Hijrah yang terbaru, itu namanya Chit Chat. Chit Chat itu adalah cerita tentang cinta dan ta'aruf. Nah, kalau dari judulnya nih kayaknya udah mengarah itu subjek banget gitu kan, cinta gitu. Nah, untuk episode pertama ini kita sudah kedatangan pasangan fenomenal, pasangan fenomenal yang udah tersebar seantero, seantero dunia maya. Dunia mana nih? Dunia maya atau dunia lain gitu? Nah, dunia lain ya. Nah, jadi kita ini udah kehadiran pasangan fenomenal, tuh kehadiran Koh Denis dan Teh Yunda. Assalamualaikum Koh Denis dan Teh Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilnya Kokoh atau Opa? Kokoh aja. Gitu. Atau Bapak nih? Kokoh aja. Kokoh ya. Jadi biar lebih terasa kokoh, biar sesuai dengan mukanya gitu ya, Koh. Oke, ini mungkin untuk teman-teman yang belum tahu Teh Yunda itu siapa atau Koh Denis itu siapa, mungkin boleh kita coba kenalan sedikit dulu ya. Insyaallah. Gitu. Jadi boleh kenalan dulu mungkin dari Koh Denis. Koh Denis ini asalnya nih dari mana nih? Soalnya kan kalau dari muka kayaknya bukan orang Indonesia gitu kayaknya. Insyaallah. Ya. Jadi boleh Koh Denis namanya siapa, asal dari mana gitu Pak. Silakan Koh Denis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Lin Chin Fu. Lin itu marganya, Chin dari kata cinta artinya emas, Fu dari kata Xing Fu artinya blessing, berkah. Cuman gitu. kalau ribet manggilnya nama Indonya aja Denis. Tapi saya Denis ini bukan nama Indo ya? Nama main sepak bola. Iya, dulu dikasihnya zamannya Dennis Bergkamp lagi terkenal ya. Jadi ya udah untuk nama Indonya itu. Lahir mah udah di Bogor, udah orang Bogor. Bukan di Cina ya? Yang masih lahir di Cina leluhur kakek nenek ke atas. Kalau ayah pun udah lahir di Indo, udah jadi WNI kita semua ya. Jadi kalau sekarang KTP-nya pun KTP Indo. Indo ya. Oke, jadi kondisi produk lokal. Cuma Pada namanya sebut aja. Panlok. Panlok. Panda lokal. Panda lokal. Oke, boleh, ini panda lokal. Nah, itu kalau untuk Koh Denis, Koh Denis umurnya berapa kok, maaf? Saya kelahiran 91. 91 itu berarti 30 sekarang. 30 ya? Oke, masih milenial ya? Milenial, insyaallah. Oke, nah sebelahnya ini wanita cantik pilihannya Koh Denis. Boleh mungkin bisa perkenalan dulu Teh Yunda. Masya Allah, perkenalan apa nih? Perkenalan, kali aja kebalik nih. Teh Yunda yang dari luar. Enggak lah, wajah kayak gini, wajah Jawa. Wajah Jawa. Ya mungkin teman-teman ya, mungkin kalau yang di DT insya Allah udah pada kenal ya. Yunda dipanggil biasanya Teh Yunda. Oke. Usia sekarang 25 tahun, kelahiran 96 Teh. Jadi nikah sama Koh Denis itu pada saat usia 23 tahun. Kalau suku sendiri sih walaupun banyak orang bilangnya Teh Yunda kok nggak kelihatan Batak, kan dari Medan kayak gitu. Karena memang asal keluarga itu dari Jogja. Ayah ibu mah orang Jogja, cuman memang udah hijrah dari zaman mereka mudanya, mereka pindah ke Medan sampai nanti punya anak, sampai keluarga semua udah tinggal di sana. Jadi Yunda sebenarnya orang Jogja yang tinggal menetap di Medan sebelum diboyong suami ke kota Jawa gitu. Agak panjang juga ya. Warlock juga berarti ya. Alhamdulillah, berarti satu negara ya. Satu negara. Oke, nah ini kan kita tuh pengen tahu nih gimana kisahnya Teh Yunda sama Koh Denis gitu. Mungkin di sini banyak teman-teman juga yang masih belum tahu kisah asmara cia. Udah kalah nih sama asmara selebriti yang lain gitu kan. Gitu, ini pengen tahu gimana ketemunya, terus gimana proses untuk sampai saatnya Teh Yunda dan Koh Denis ini menikah gitu. Nah mungkin
bisa diawali pertemuan ini gimana? Awal mula dari perkenalannya deh gitu. Karena kan Koh Denis kalau saya baca di berita gitu ya, Koh Denis tuh sempat Koh Denis tuh melalang buana dulu gitu ya, keluar gitu. Itu kemana Koh? Ke Thailand 3 tahun, 1 bulan 10 hari di sana. Oh, nah itu prosesnya untuk bisa ketemu itu apakah setelah Koh Denis masih di sana atau setelah di sini itu kan kita pengen tahu nih gitu. Itu dua dunia yang berbeda. Oh, dua dunia berbeda ya. Belum kenal sama sekali sama Teh Yunda waktu itu. Oh, belum kenal. Pulang 2017, kenalnya justru setelah pulang dari situ kan baru belajar agama, belajar ngaji lagi. Salah satunya ngaji ke Darut Tauhid, nyantren di situ. Nah, baru di situ ketemu Teh Yunda. Pertemuan pertama. Oh, pertemuan pertamanya di Darut Tauhid. Oke, nah mungkin ini siapa yang duluan yang kira-kira mengajukan dan diajukan ya gitu. Maksudnya kayak prosesnya tuh apakah dari Koh Denis ketemu Teh Yunda atau gimana? Boleh Teh Yunda diceritakan? Jadi bismillah ya. Ini sekali lagi bukan untuk baper-baper ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan kisah perjalanan kita menemukan satu dengan yang lain ini ada ibroh yang bisa diambil dan mudah-mudahan ada ilmu tentang ta'aruf yang sebenarnya itu dalam Islam seperti apa sih. Betul. Jadi bukan sekedar kita bahas cinta-cintaannya aja gitu, tapi mudah-mudahan dia jadi ilmu yang manfaat gitu ya. Amin. Bismillah. Jadi awal pertama kali kita ketemu ya sebenarnya kita itu udah dalam satu wadah yang sama. Artinya dalam naungan Darut Tauhid, pesantren Darut Tauhid yang dibina oleh Kiai Haji Abdullah Gim Nasyar teh. Mungkin ada tahu ya Agim. Nah, jadi sebenarnya kita tuh udah di wadah yang sama, di dalam kolam yang sama, tapi udah teh nggak tahu kalau ada Koh Denis. Nah, begitupun Koh Denis nggak tahu kalau ada Yunda gitu kan. Baru taunya ketika kita satu grup fundraising. Mungkin ternyata bingung ya, kok pesantren ada grup fundraising. Nah, jadi Yunda cerita sedikit. Jadi memang setelah Koh Denis, nanti Koh Denis cerita tentang beliau mondok, tapi Yunda kisahkan setelah beliau beres mondok. Jadi ketika beliau beres mondok, beliau itu ditugaskan di DTP Surabaya. DTP itu apa? DTP itu kayak Darut Tauhid Peduli, lebih kepada Lasnas gitu. Jadi kayak ACT gitulah kurang lebih. Jadi lembaga amal yang nanti itu bisa menyalurkan bantuan-bantuan sosial gitu. Nah, jadi kita itu ditugaskan di bidang yang sama, DT Peduli. Hanya saja beda kota. Koh Denis di mana Bu ya? Surabaya. Nah, Yunda ya di kampung halaman. Di Medan ya? Di Medan. Jadi sebenarnya kita jauh banget walaupun berada di wadah yang sama. Nah, pada saat itu baru tahunya ketika masuk grup tuh. Nah, tapi memang tidak ada keinginan ataupun niat di dalam hati pokoknya dia harus jadi jodohku, enggak sih. Ya kita hanya sebatas rekan kerja, partner kerja yang berada dalam satu grup gitu. Nah, pada saat itu ya udah biasa aja ngalir, kita kerja seperti biasa. Belum pernah ketemu juga. Oh, berarti sebelumnya belum kenal ya? Enggak kenal, cuma satu grup, cuma tahu beliau kepala bagian funding DTP Surabaya, Yunda kepala bagian funding DTP Medan gitu. Jadi sama-sama bekerja di bidang yang sama. Nah, singkat cerita, qadarullah Allah yang menggerakkan nih gitu. Yang tadi ini sempat cerita dikit ya Teh. Jadi qadarullah Allah yang menggerakkan seseorang yang menjadi jalan wasilah kita itu memulai proses ta'aruf itu. Siapakah dia? Jadi beliau itu adalah sahabat karibnya beliau sendiri. Namanya Kang Rangga. Oh, comblangin. Mak Comblang. Walaupun ya. kita sebenarnya nggak minta untuk dicomblang. Jadi beliau yang paling berusaha keras. Iya, jadi pernah ketika sudah menikah Yunda tanya, kenapa sih King? Manggilnya kan dua-dua King gitu. King kan. apa? Raja. Bukan King Kong ya. Mintanya dipanggil King enggak. King. Makanya dipanggil King karena beliau nggak dipanggil Lord ya. Itu karena udah ada Lord jadinya King Raja. Masa King Nasar doang. Jadi pada saat itu beliau dipindah tugaskan dari Bandung ke Medan. Kayak gitu ya. Nah, pada saat itu kan lebih sering interaksi dengan Yunda gitu kan. Nah, pada awalnya kenapa ya? Kok Ikhwan ini kayak suka banget gitu kayak merhatiin Yunda. Pada awalnya itu kan ngiranya dia yang mau ngedeketin Yunda gitu awalnya. Karena kan kalau laki-laki suka sama perempuan atau kayak ada trik-trik mau ngedeketin, kita kan kadang kebaca kelihatan gitu kan. Jadi terendus sampai akhirnya kamu ngapain sih? Nah, Yunda bilang gitu kan. Kemudian beliau nyampein, kamu udah
siap nikah belum? Katanya gitu. Kita Itu Kak Denis gitu, yang Bu. nanya. Kak Denis yang nanya. Bukan, Oh, Rangga temennya. itu. Ing Rangga. Rangga. Oke. Jadi Rangga Nanti di udah tag ya. jadi Rangga udah di Medan sama Yunda. Oke. Sama Koko mah belum ada komunikasi, Interaksi. belum ada interaksi di situ. Ya, jadi sama Rangga interaksi setiap hari kita. Karena dalam satu bidang juga dia funding gitu kan sama Yunda bareng tiap hari sampai Yunda cerita tadi kan beliau orang Bandung yang ketika di Medan bingung banget sama budaya Medan. Oh. Kayak di Medan bilang motor itu kereta, kemudian bilang pom bensin itu galon gitu. Kemudian bilang warung itu kedai sampah. Jadi dia masih Bingung bingung ya? banget gitu kan. Sampai akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol ringan di situ beliau nyampein Teh Yunda, Teh udah ada calon belum? Katanya gitu. Yunda kaget, kirain beliau yang Mau gitu proses. proses kan. Oke. Pada saat itu enggak, saya belum boleh nikah, Yunda bilang gitu kan. Oh oke, ya udah beres itu nggak ada obrolan lagi. Oh. Nah kemudian selang berapa bulan ya, kemudian beliau ngetek kita lagi tuh gitu kan. Kalau sekarang Teh Yunda gimana? Teh Yunda udah ada calon belum? Nah kita kan gimana ya? Kenapa sih gitu kan? Emangnya kenapa Kang? Oh enggak, jadi dia kayak masih maju mundur mau ngasih apa ya calon ke Yunda karena Yundanya pada saat itu belum dapat lampu hijau menikah dari orang tua. Oh, Pada saat oke. itu Yunda masih berusia 22 tahun jalan 23 Teh. Orang tua ngasih lampu hijau nikah itu pokoknya Mbak boleh nikah itu usia 25 tahun. Jadi udah kena ultimatum lah gitu 25. kan. 25 tapi kan Juga. kalau apa namanya ya Allah menghendaki bisa lebih cepat dari Benar. itu. Buktinya lebih cepat gitu Iya. ya. Qadarullah. Jadi pada saat itu tuh akhirnya dia bilang gini, aku tuh punya temen namanya si Koko. Koko. Kekurangan Tomo. namanya si Koko katanya gitu. Nah, jadi beliau ini lagi cari calon istri katanya gitu karena pada saat itu Kokonya udah lumayan berumur ya, udah 29 gitu, udah mau 29, 28 apa 29? 27, 28 ya. Pokoknya intinya dari keluarga beliau udah banyak ngejodohin lah gitu kan. Beliau sedang mencari calon istri gitu. Nah, kemudian si Rangganya bilang gitu ke Yunda, ini ada teman aku nih si Koko lagi cari calon istri gitu. Kamu mau lihat nggak fotonya katanya. Jadi awalnya dia tuh yang nyodorin walaupun kita nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan. Akhirnya dia kasih tunjuk tuh, Yunda masih ingat banget si Koko pakai baju warna merah, lagi pegang Yang barongsai? Bukan. Yang barongsai. Bukan ya. Pakai baju warna merah tuh lagi megang panah, jadi lagi beres panahan di Darut Tauhid. Panahan teh kenapa jadi batu? Nggak kan bajunya udah merah. Identik ya, Iya identik, panggilnya udah kokoh gitu kan. Kemudian pas Yunda ngelihat itu, Yunda masih ingat banget respon Yunda sendiri ketika ngelihat, ya Allah King, ini mah dia yang gak mau sama aku. Yunda bilang Emang kayak kenapa gitu, tuh? karena ganteng banget gitu kan. Ganteng banget. Jadi Yunda kan pada saat itu kulitnya tidak terlalu tidak terlalu hitam juga, tidak terlalu putih juga. Sementara kan beliau sebelum putih banget, baru Glowing pulang, banget. glowing Udah glowing banget. dari lahir ya. Oke, opa-opa Korea pulang dari Thailand kan glowing banget, jadi sorotan lah di Darut Karena Tauhid di sana gitu. kan banyak perawatan kan di Thailand. Iya, nah sementara Yunda setiap hari kan di lapangan, jadi geng gitu ya. Nah, jadi pas melihat fotonya itu minder gitu kan, mindernya lebih ke tahu diri sih gitu kan. Aku mah gini, ya nggak mungkin lah gitu dia mau sama Iya. aku. Kan banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih putih, banyak yang lebih mulus, banyak yang lebih seksi lah gitu Iya. kan. Aku mah apa atuh gitu. Jadi pas ngelihat foto Ko Denis, enggak King, ini mah dia nggak mau sama aku, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, kan belum saling taruh juga katanya gitu. Coba aja kenalan dulu gitu, nanti perantara sama musyrifah kamu. Kalau sama aku jangan katanya gitu kan. Jadi pas ngelihat itu Yunda, enggak deh King, satu aku belum boleh nikah, dua aku ngelihat aduh ini mah kayaknya Ketinggian. terlalu sempurna deh buat aku ketinggian gitu. Masya Allah, Kak. Masya Allah gitu ya. Jadi Yunda teh memang orangnya agak minderan gitu. Agak minderan gitu kan. Akhirnya enggak deh King, udah. Jadi ditutup sama Yunda di situ. Begitu dia coba beberapa hari, coba namanya juga teman kadang suka gangguin gitu kan. Gimana Yunda sama si Koko? Enggak deh King, pokoknya udah tegas. Yunda enggak mau lah pada saat Iya, itu kan. diputus lah ya. Diputus. Nah itu tadi Yunda cerita diputus. Nah qadarullah pas Yunda memang udah mutus niat baik temannya Koko itu, qadarullah sebulan setelah itu ada surat tugas Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dari DT ya? Dari DT langsung, dari DT pusat. Oh. Nah mau nggak mau Yunda mewakili Medan, beliau mewakili
Surabaya, dan itu pun Yunda nggak tahu kalau beliau yang berangkat. Yunda nggak tahu, Yunda kan nggak tahu nama-nama siapa yang menjadi perwakilan gitu kan, karena memang bukan kuasa Yunda sebagai kabak gitu kan, kepala bagian itu kan kuasanya kepala cabang gitu, jadi nggak dikasih tahu siapa aja yang berangkat. Mereka tahu suruh berangkat aja ya. Pokoknya Yunda berangkat sendiri di situ, dari Medan berangkat sendiri. Nah, ya udah, karena memang kita itu ketika di Darul Mutmainnah, penginapan di DT, nanti kalau jalan-jalan ke DT seru deh gitu. Jadi ada penginapannya macam-macam, ada Darul Jannah, ada Darul Mutmainnah, namanya beda-beda ya. Jadi kita itu penginapannya dipisah, jadi kita nggak ketemu dong, nggak tahu dong gitu kan. Nah, Yunda di Darul Mutmainnah, mungkin pokoknya Yunda nggak tahu deh yang ikhwannya di mana gitu kan. Pada saat itu Yunda udah di Bandung, ternyata beliau juga sama di Bandung. Nah, pada saat waktu rapat tuh kita semua udah datang teh. Kita udah on time. Disiplin lah kan, kata AA kan tiada kesuksesan tanpa disiplin. Jadi kita semua santri itu udah datang, udah duduk semua, rapat udah mulai. Ya, qadarullah tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Nah, koko-koko Cina dari Thailand inilah yang ternyata telat. Nggak sengaja yang telat ya. Itu emang ada apa dulu? Mungkin biar jadi. Ada tanya aja beliau kenapa telat gitu. Jadi pada saat beliau telat gitu kan, otomatis semua wajah pasti akan melihat ke belakang kan, karena kan itu posisinya kan lagi rapat gitu. Jadi begitu beliau buka pintu, itu kita langsung semuanya noleh. Masya Allah, ternyata Koko di situ kan, itu semua, bahkan kalau susunannya itu kan yang ikhwan itu di depan, jadi yang akhwat tuh semua di belakang. Itu yang akhwat di samping Yunda tuh semuanya bersorak. Coba santri bersorak gimana sih? Karena Koko datang. Iya, jadi pada ya Masya Allah, ganteng banget, ini tahu yang dari Thailand itu loh. Jadi itu berisik banget di telinga Yunda gitu. Koko sendiri udah viral di DT. Beliau mah udah viral di DT. Karena ada ada ininya apa sih, Yunda lupa, kayak ada artikelnya beliau. Ada artikel. Jadi beliau karena kadar dakwah, jadi kadar dakwah dibuatin kayak apa sih, artikel masing-masing, perjalanan awal mereka menjadi kadar dakwah. Nah, jadi udah viral di luar, jadi udah viral ya. Nah gitu. Kita mah apa atuh gitu ya. Jadi begitu beliau datang, itu teman-teman pada berisik kan. Ini yang dari Thailand tahu, Masya Allah ya, glowing banget, hanya opa Korea gitu kan. Nah, Yunda yang udah ngelihat Yunda yang udah ngelihat fotonya, langsung dong, ini kan yang dijodohin ya gitu ya. Itu langsung malu kan, langsung menarik diri, langsung ngadep ke depan lagi tuh kan. Aduh, mudah-mudahan nggak kelihatan deh. Pada saat itu kok udah tahu Teh Yunda juga udah dikenal, misalnya udah tahu Teh Yunda. Nanti versi beliau deh, versi beliau udah gimana, ini pasti Yunda dulu ya. Nah, jadi pada saat itu Yunda menghindar gitu kan. Nggak tahu juga perasaan menghindar tuh kenapa, karena mungkin lebih kepada ingat pesan musrifah ya, karena dibilang gini, kamu jangan coba-coba membakar api kalau kamu nggak siap terbakar. Artinya apa? Artinya Yunda, kalau memang kamu belum siap menikah dan memang belum ada lampu hijau restu dari orang tua, nggak usah coba-coba deh. Artinya takut baper ya? Takut baper. Artinya kalau udah baper, ngeganggu untuk dakwah, ngeganggu untuk fokus belajar, ngeganggu hawa nafsu kamu juga nanti bermain dalamnya gitu. Jadi akhirnya Yunda tegas di situ kan, ya udah nggak usah. Toh juga belum berkeinginan nikah dan belum ini. Akhirnya Yunda udah balik aja, ngehindar gitu kan. Kalau bisa jangan sampai dia ngelihat aku gitu. Udah menghindar duluan ya. Jadi kalau bisa dia jangan tahu aku gitu. Pada saat itu Yunda belum pakai cadar teh. Jadi kadang gampang juga dilihat kan, kalau Denis nyari-nyari mah pasti ketemu gitu kan. Tapi Yunda nutup muka gitu kan. Akhirnya pada saat itu beliau duduknya paling depan lagi, udah telat duduk paling depan. Pede ya kok, yang penting pede. Iya dong, kan biar dapat ilmu. Biar dapat ilmu. Jadi benar-benar jadi sorotan gitu. Kalau dalam hati Yunda, ini orang ngartis banget ya. Suzon. Jadi udah telat duduk paling depan lagi jadi sorotan gitu kan. Jadi orang pecah fokus nggak? Pecah fokus ya akhwat. Ya akhwat berisik pasti di belakang. Jadi ngeliatin Koko ya. Jadi udah aja begitu. Pada duduk di depan, nggak sampai di situ pesonanya. Jadi masih berlanjut. Pesona Indonesia. Pesonanya. Jadi begitu di depan, jadi kita santri itu kadang kan di sela-sela rapat itu guru kadang-kadang suka ngelempar pertanyaan. Nah, di sela-sela ada pertanyaan, di situ dikasih hadiah tuh. Yang bisa jawab dikasih 100.000. Ini masih ingat banget tuh.
yang namanya anak kos ya, belum nikah, kayaknya duit merah gitu. Pasti pengen lah semuanya. Nah pada saat itu pertanyaan apa gitu ya, tentang apa Yunda lupa. Tapi pada saat itu yang jawab beliau. Lagi-lagi beliau, dapat duit 100.000. Lagi-lagi cewek-cewek pada nyuruh langsung heboh. Udah ganteng, masya Allah, pintar juga gitu nyari duit. Ya Allah, Yunda terkompori di situ kan. Terkompori. Ya Adeda yang nanya tuh. Jadi Adeda itu siapa? Adiknya Agim. Jadi beliau trainer juga kan di Darut Tauhid. Akhirnya udah tuh makin viral lah beliau kan karena dapat duit tuh kan jawab pertanyaan. Yunda makin gini. Tapi pada saat itu tuh kayak Yunda mikirnya kayak Allah yang ngegerakkan, Allah yang kasih jalan Yunda untuk nazar, tuh lihat sendiri orangnya, gitu. Tapi memang pada saat itu Yunda ngelihat sih, walaupun enggak langsung ya, artinya diam-diam memerhatikan, mengamati bagaimana sebenarnya akhlak beliau, pengetahuan beliau tentang agama. Jadi sebenarnya kayak Allah yang kasih jalan Yunda untuk tuh nazar, lihat orangnya dulu, lihat bagaimana akhlaknya dulu gitu kan. Karena kan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Yunda ingat betul pesan dari Rasulullah untuk kita perempuan, kalau ada laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, datang ya menemuimu untuk meminangmu, maka terima. Kalau tidak engkau terima, apa yang akan terjadi? Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Maka ya udah, memang pada saat itu mungkin Yunda belum siap, mungkin dari orang tua juga belum ngasih, tapi ya Yunda paham betul mungkin ada ibroh di balik ini semua. Kenapa? Kok jadi ketemu gitu? Jadi pasti ada ibroh lah dalam kehidupan kita. Akhirnya Yunda sambil mengamati, oh ternyata walaupun beliau banyak yang mengidolakan gitu, tapi beliau pada saat itu jangan baper ya. Pada saat itu beliau benar-benar ngejaga pandangan gitu. Oh gitu kok. Jadi bukan yang ketika banyak yang ngidolain bukan berarti beliau malah ngartis, enggak. Bukan, enggak sih. Jadi pada saat itu Yunda ngelihat memang walaupun memang banyak yang mungkin ngefans gitu bahasanya, tapi beliau lebih kayak ngenundukin pandangan. Kadang waktu mau ke buffet, kita mau ngambil makanan juga, itu beliau tuh nunduk aja gitu. Yunda gini, ini nyari duit apa apa duitnya yang tadi hilang? Makanya Yunda amati kan dari segi agamanya tadi, pengetahuan tentang agamanya lugas, cara penyampaiannya bagus. Yunda kan memang karakter laki-laki yang Yunda cari untuk menjadi suami itu salah satu, selain dia memang paham agama, baik dan lemah lembut akhlaknya, Yunda juga cari laki-laki yang cerdas. Cari laki-laki yang paham ilmu agama lebih dari Yunda, karena dia akan jadi imam kan. Jangan sampai kita lebih tinggi gitu ilmunya daripada imam kita, khawatir kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ingin memimpin gitu. Makanya Yunda pada saat itu, ya Allah, saya tuh pengen deh punya imam yang cerdas, yang pemahaman agamanya itu lebih di atas saya. Agar apa? Agar dia itu bisa membimbing saya gitu. Ketika nanti saya menikah, kan terbatas waktu saya untuk mungkin akan pergi kajian dan lain sebagainya. Kalaulah engkau ijabah, saya punya imam yang engkau karuniai ilmu gitu, Masya Allah itu anugerah terbesar karena bisa belajar langsung di rumah gitu kan. Itu aja sih pada saat itu terdetak dalam hati ini. Akhirnya ngelihat beliau cerdas gitu kan, kemudian beliau akhlaknya menundukkan pandangan gitu, menjaga interaksi dengan yang bukan mahram gitu kan. Walaupun banyak yang ngefans gitu, tapi beliau menjaga diri lah pada saat itu. Nah, pada saat itu ya Allah, Yunda udah tahu orangnya gimana gitu. Tapi nggak ada keinginan untuk ngelangkah juga, cuma sekedar tahu, hanya mengambil hikmah, mengambil ibroh. Oh Allah pengen ngasih tunjuk nih orangnya teh kayak gini. Nah, pada saat itu Yunda masih ngumpet-ngumpet juga tuh. Nah pada saat beres rapat, azan asar, Yunda masih ingat banget. Kita rapat di Darul Hajj. Dari Darul Hajj itu mau sholat ke Masjid Darut Tauhid, otomatis harus jalan teh. Kalau pernah ke sana pasti tahu deh, dari Darul Hajj itu harus jalan ke Darut Tauhid masjid. Nah itu saking ngehindarnya, padahal Yunda tuh udah jalan cepet-cepet, tapi kalau Yunda jalannya lebih cepet bakal ngedahuluin beliau. Mungkin beliau nggak sadar selama perjalanan ke masjid itu Yunda berada di belakangnya. Mungkin beliau nggak sadar gitu, karena Yunda gini, nggak ada spion, bisa lihat. Ini tuh orangnya, kalau aku cepat bergegas, karena kan udah azan ya, kalau aku bergegas otomatis kesalip gitu kan.
Dan beliau kan agak nyantai, jalannya pelan gitu kan. Jadi Yunda di belakang beliau gitu. Jadi nungguin dulu ya. Nungguin, jadi sampai beliau jalan ya Yunda di belakang sama teman-teman yang lain gitu kan. Jadi beliau jalan sendiri situ, Yunda di belakang. Jadi mungkin beliau nggak sadar Yunda di belakang, tapi udah ngehindar gitu kan. Beres sholat, kan kita udah beres rapat, itu siap-siap mau langsung pulang. Mau langsung pulang ke Medan. Nah pada saat itu udah lega banget ya. Akhirnya Alhamdulillah rapat selesai dan tidak ada interaksi gitu kan. Nah, pada saat itu izin lah nih ke teman-teman yang ada di kantor DT pusat. Yunda mau izin tuh kan datang ke situ, belum ada beliau tuh, belum ada gitu kan. Alhamdulillah aman lah gitu istilahnya kan. Nah kemudian pada saat Yunda mau ke kamar mandi, beres kamar mandi kan mau pulang tuh. Nah pada saat beres mau ke kamar mandi, qadarullah tuh ada laki-laki yang turun dari tangga, ya kemudian kami papasan di lorong tengah. Oh gitu. Gak ada orang di situ, karena di lorong ini tangga dan di bawahnya itu ada kamar mandi toilet. Yunda mau ke situ, dia mau ke ruangan depan. Nah, dari atas mau ke ruangan depan, jadi kan otomatis ketemu nih. Langsung gini, terus Yunda masih ingat banget beliau nyapa Yunda di situ. Assalamualaikum, Teh Yunda ya. Itu Yunda. Mungkin Yunda lupa, Yunda nggak jawab salam, saking groginya Yunda langsung nerobos masuk kamar mandi. Saking mungkin grogi gitu jadi ya. Lewat gitu aja Gitu aja. Yang sama Rangga di Medan ya gitu. Yang sama Rangga di Medan ya, cuman karena kita mungkin Yundanya, karena mungkin perempuan kan grogi, malu gitu ya. Grogi mungkin karena memang nggak pernah interaksi gitu dengan laki-laki, akhirnya nerobos aja gitu, nggak pakai jawab salam, nggak nerobos langsung ke kamar mandi. Dalam kamar mandi tuh, ya ampun, ya Allah kenapa dipertemukan gitu. Malah jadi papasan ya, padahal udah menghindar ya. Iya, jadi di pesawat itu Yunda kayak ngerenung gitu Teh. Jadi merenungnya tuh menyesal nggak jawab salamnya atau gimana? Bukan, jadi merenungnya tuh kayak ngambil ibroh, ya Allah. Yang pertama aku tuh udah nolak gitu kan, tapi engkau yang mempertemukan, engkau yang ngasih jalannya gitu. Terbang ke Bandung. Nah, kemudian aku juga ketika sudah bertemu, aku juga sudah menghindar gitu. Tapi juga sekali lagi engkau yang mempertemukan lagi gitu. Jadi pada saat itu Yunda bertanya, ya Allah apa maksud dari semua ini gitu kan, apa ibrohnya gitu. Nah pada saat itu ya udah cuma nanya gitu ke Allah sambil mikir, ya Allah kalau memang ada jodohnya ya engkau dekatkan dengan cara yang halal dan engkau ridhoi, kalau memang gak ada jodohnya ya mohon dijauhkan kayak gitu. Ya udah pada saat itu pulang ke Medan nggak ada obrolan sampai itu berapa bulan ke depan gak ada obrolan. Ada obrolannya lagi itu setelah pada saat Lebaran ya Bu ya. Pada saat Lebaran keluarga Yunda lagi semuanya kumpul di rumah Yunda tuh kan. Nah pada saat Lebaran itu tiba-tiba ada telepon masuk ke handphone Yunda. Iya. dari beliau, kaget banget loh gitu kan. Kaget banget itu langsung, karena beliau mungkin bingung ya ngubungin guru Yunda dari mana, karena guru Yunda nggak ada yang tahu, teman-teman DT juga gitu kan. Yunda ngaji halakoh sama siapa gitu. Akhirnya beliau nelpon, kemudian isi teleponnya apa, beliau sampein, Assalamualaikum Teh Yunda. Waalaikumsalam. Yunda bilang gitu, Teh Yunda kapan ada waktu saya izin ingin silaturahim ke rumah orang tua. Ke Medan? Iya. Kaget dong. Yunda tuh langsung, ya Allah kok gini ya, maksudnya kok berani banget gitu kan, nggak ada obrolan apa-apa, tiba-tiba langsung gitu. Akhirnya Yunda nggak jawab apa-apa. Iya deh kan ntar dikabarin ya. saking nggak taunya juga ya. Saking shock mungkin ya, saking shock karena nggak ada obrolan gitu. Tapi tiba-tiba beliau menggerak sendiri. Jadi kan Teteh tadi nanya siapa yang gerak duluan gitu kan. Denis yang mulai. Gercep beliau gitu kan. Jadi akhirnya beliau menelpon itu, dia bilang ntar dikabarin deh Kang gitu ya. Iya. Kemudian Yunda tuh nggak langsung ngobrol ke orang tua, tapi Yunda minta pendapat dulu ke musrifah, ke guru Yunda sama Ustadz kan. Jadi ada Kak Kiki sama Ustadz di situ. Yunda minta pendapatnya, Ustadz gimana ya? Ini ada laki-laki yang datang pengen silaturahim ke rumah gitu. Bukannya kemarin itu ada juga yang ke rumah kata Ustadz gitu kan. Iya, cuman orang tua kayak kurang suka gitu. Sebelumnya memang udah ada Teh, cuman ya gitu Bapak Yunda tuh agak susah. Karena mungkin satu belum dibolehin nikah, dua mungkin mungkin tidak sesuai yang beliau cari lah untuk menjadi menantu gitu kan. Akhirnya ada yang ke rumah cuman beliau tolak kayak gitu kan. Yunda mah pasrah aja gitu kan. Akhirnya pada saat itu ngobrol ke musrifah menasehati gini, yang mengingatkan tentang hadis tadi gitu kan, kalau memang Yunda sudah siap menikah, ya bismillah gitu, minta izin sama orang tua gitu kan. Kemudian Yunda tanya, Kak menurut kakak nih gitu kan,
Yunda udah siap nikah belum Kak? Kita kan masih nanya ya gitu kan. Jangan sampai kita ngerasa kita ini udah siap nikah, aku mah udah siap banget, orang juga kayaknya ngelihat aku udah siap banget, tapi ternyata belum siap ternyata gitu kan. Akhirnya Yunda nanya sama guru, Kak aku udah siap nikah belum ya? Gitu. Kemudian guru Yunda bilang, tanda-tanda orang yang sudah siap menikah itu ada 3 deh katanya gitu. Yang pertama adalah dia siap dari segi iman. Imannya itu sudah kuat, mengakar, mantap ke bawah, artinya dia sudah benar-benar menghamba kepada Allah, akidahnya benar, lurus, ya selama ini imannya dijaga. Nah kemudian ciri yang kedua adalah dia bisa mengatur emosi gitu. Mengatur emosi artinya dia punya kecerdasan emosional, artinya pintar memanajemen, mengelola emosinya. Karena kan pernikahan itu naik turun ya gitu. Jadi kalau misalnya guru Yunda lihat Yunda teh pemarah, terus gampang dikit-dikit ngambek gitu ya, mungkin belum siap nikah gitu kan. Karena orang yang nikah tuh harus dewasa kan dari segi hati, pemikiran. Nah kemudian yang terakhir adalah harus siap dari segi ilmu deh gitu ya. Jadi kalau kakak lihat ya insya Allah bismillah Yunda udah siap katanya gitu. Alhamdulillah dapat kartu hijau lah dari guru. Nah di situ juga kayak Allah kasih kemudahan lagi nih gitu. Yang biasanya guru Yunda juga nggak ada ngedukung-dukung gitu kan. Ini pada saat itu iya tiba-tiba dia bilang kalau Yunda insya Allah udah siap menikah. Kalau memang ada orangnya izin ke orang tua. Ya udah dari ngadep ke guru, ngadep lagi tuh ke orang tua pelan-pelan ngobrol. Pada saat itu Yunda takut banget kalau responnya itu kalau respon orang tua tuh kayak nggak boleh gitu. Akhirnya pada saat itu Yunda bilang sama keluarga gini, Pak, Ibu ini ada laki-laki yang mau datang ke rumah, kira-kira gimana gitu kan. Pada saat itu orang tua bilang, yang mana orangnya gitu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin nggak pernah ditanya. Oh, yang ini ditanya. Iya, jadi kayak, kok udah ada kayak lampu hijau terus menerus gitu kan, yang mana orangnya. Nah pada saat itu ya udah ditunjukin CV-nya, kemudian ya orang tua entah dapat ilham dari mana tiba-tiba bilang gini, ya udah suruh aja datang ke sini. Jadi kurang lebih gitu deh. Berarti yang maju duluan nih Kodenis gitu. Nah kan tadi udah cerita nih dari Teh Yunda tuh gimana prosesnya nih, pengen tahu dari Kodenisnya tuh gimana nih kok pas proses majunya gitu. Tadi kan sempat ada telepon Teh Yunda nih mau ngajakin untuk gimana kalau mau silaturahmi ya ke rumah ke Medan gitu langsung menghadap ke bapaknya. Iya langsung gitu. Nah itu tuh emang cuman iseng aja atau memang Kodenis sebenarnya udah niat gitu. Udah mempersiapkan. Iya karena kan tadi sama King Rangga itu masih belum jelas kan. Nah itu dari Kodenisnya tuh gimana? Apakah memang udah niat sama Teh Yunda atau emang iseng nih ceritanya? Nah, itu gimana kok? Iya bismillah. Memang dari Rangganya juga waktu itu beliau yang paling berusaha jadi double agent. Ke Teh Yundanya menginfokan tentang sayanya, ke sayanya menginfokan tentang Teh Yundanya. Jadi saling promosi satu sama lain ya? Iya. King Rangga ini. Jadi marketing untuk sama lain. Ya. Soalnya dari awal sama nggak kepikiran, nggak jauh gitu kan. Sorry, tapi emang Kodenis tuh emang berencana untuk mencari atau memang itu cuma karena King Rangga aja? Udah harus karena sadar betul udah jadi fitnah. Udah jadi fitnah. Ya, udah jadi kan fitnah. Selalu artis ya. artis jadi takut. Udah jadi fitnah karena pernah nyampe kayak istilahnya ngaji juga gitu kajian. Sampai perbandingan ikhwan dan akhwatnya tuh lebih banyak. Yang ikhwannya cuma 4, yang akhwatnya bisa nyampe berapa gitu, 25 kali lipatnya atau gimana. Sampai sekarang juga masih gitu kan. Jadi wah ini mesti dijaga karena sadar diri ini lemah. Jadi harus menyempurnakan lah untuk supaya tidak jadi fitnah. Rangga mengabarkan. Jadi ada waktu itu guru nasihatin. Jodoh itu bukan yang dekat tapi yang dimudahkan. Makanya walaupun waktu itu jarak dengan tempatnya Teh Yunda itu 2000 km dan harus nyebrang laut. Karena kalau dari Bogor masih lebih dekat, Bogor dekat Jakarta. Ini soalnya dari Surabaya ke ujung dulu kan. Ke Medan. Dari Surabaya ke Medan. Pesawatnya aja nggak ada yang langsung. Mesti transit ya? Iya, mesti transit dulu. Ya, jadi ya sudah mempersiapkan diri. Dan gitu waktu itu sudah mulai sadar betul bahwa nikah itu yang paling penting supaya jadi jawaban ya. Kadang ada orang nanya di Islam kan nggak boleh pacaran. Kalau nggak boleh pacaran kan nggak ada rasa sayang. Gimana caranya nikah tanpa ada rasa sayang? Ya kan?
Sedangkan orang secara awam berpikiran bahwa yang mempersatukan orang sampai nikah itu adalah rasa sayang. Padahal sejatinya yang lebih penting dari itu semua di dalam Islam adalah kesamaan visi misi. Tujuannya nikah itu mau ngapain? Ibarat naik angkot, kalau udah naik angkot itu kan trayeknya satu, tujuannya ke sana. Di dalamnya ada orang dari Bogor, ada orang dari Jakarta, tujuannya ke Bandung sama-sama misalnya. Selagi dia udah nyatu di angkot situ, semua yang ada di situ walaupun beda latar belakangnya, beda tempat asalnya, tujuannya sama, pengen ke Bandung. Maka walaupun udah tujuannya sama, masalah mah ada aja, bisa ban kempes, ditilang atau apapun. Tapi ketika masalah datang, mereka akan sadar, ini angkot masih ke Bandung kan? Ya udah, ngapain saya turun dari angkot ini? Ngapain visa angkot? Maka cari waktu itu, nentuin visi misi diri sendiri dulu, setelah terus tinggal nanti disamakan, nanti ada yang sama nggak? Maka ya memang waktu itu juga diujinya setiap selesai kajian, ya ada aja entah ibu-ibunya menawarkan putrinya, ibu-ibu majelis taklim kan. Jadi waktu itu baru tinggal dilihat visi misinya apa. Waktu itu sudah memang bertujuan, salah satu yang diazamkan memang untuk menghabiskan sisa usianya untuk di jalan dakwah salah satunya. Lalu info dari rangganya memang waktu itu tujuannya Yundanya sama, sudah ingin berazam untuk di jalan dakwah. Waktu itu sama ya? Waktu itu juga nyari yang nurut gitu ya. Udah gitu begitu lihat CV-nya Teh Yunda, pengen jadi istri yang nurut aja katanya. Jadi ya udah visi misinya sama nih, tinggal dipersatukan di angkot yang sama gitu istilahnya. Tapi tetap aja ya jauh gitu, masya Allah. Tapi tahu-tahu tadi Mukernas sudah diceritakan dan gak niat telat juga sebetulnya. Udah begitu. Itu juga gak dandan, gak apa. Kalau nggak salah nggak pakai bicar dulu. Maksudnya nggak sengaja. Ini mau rapat kumpul semua cabang harus pakai pakaian terbaik. Nah, orang sendalan ke situ juga. Yang lain sepatu, yang lain gimana. Ya udah nyampe di situ. Dan demi Allah sebetulnya yang disebutkan oleh Yunda, Allah tahu diri ini tidak sebaik dari semua yang diucapkan. Diri ini tidak sebaik itu. Kalaupun tadi dibilang menundukkan jaga pandangan, kadang mikirnya kenapa nundukin pandangan waktu itu juga. Satu, memang orang di situ wanitanya sudah menghormati diri sendiri dengan menutup dirinya. Karena Islam benar-benar memuliakan wanita, ibarat Ratu Inggris, nggak semua orang bisa salaman sama mereka. Maka cara menghormati wanita yang paling baik juga adalah dengan menghormati mereka, menyadari bahwa diri ini tidak layak untuk berinteraksi dengan mereka sebelum halal, ya. Dan salah satunya mungkin juga karena udah digempur di Thailand, yang di sana kan orang pakaiannya kurang bahan. Udah biasa jadi nggak ada. Ada yang dandan, ada yang operasi plastik, ada yang apa. Jadi ngelihat yang polosan, ya udah baik gitu. Udah biasa aja ya. Terus udah kayak ya tetap aja perempuan gitu sama gitu ya. Dan kalau iya ngikutin hawa nafsu gitu, ngelihat yang cantik deketin, yang cantik deketin. Emang mau seserakah apa? Emang bisa langsung menikahi 1000 orang sekaligus kan juga kan nggak mungkin. Sedangkan nanti ya yang akan kita bawa pulang adalah amalan solihnya. Maka ya udah di situ mah lempeng aja. Emang dari awal pulang dari Thailand, ninggalin semua dunia yang di sana, masuk ke pesantren, pengen ngaji, pengen dapat ilmu, tapi dapat amanah di Darut Tauhid di Surabaya waktu itu fokusnya. Jadi karena itu cabang baru, jadi ya udah kajian terus aja di mana-mana. Udah ketemu di situ. Pertemuan pertama itu yang di lorong, yang waktu saya turun dari tangga, saya dijawab salamnya. Langsung kabur. Itu mah kalau bahasa yang paling tepatnya mah melengos lah. Gak niat, cuma grogi. Dan ketika tadi disebutkan oleh Teh Indah, juga emang iya duduk paling depan. Dan Rangga juga udah selalu ngasih pesan, udah lihat belum orangnya, terus jadi digituin terus. Kalau ke Yunda orangnya ada tuh di situ. Karena kan udah ngeblok ya, maksudnya udah enggak gitu. Lihat dulu orangnya, sama Rangga juga waktu itu mempromokan, suka bilang juga, emang dia udah siap nikah, emang dianya mau, mau kok beneran, emang dia sempat bilang mau, enggak, soalnya dia kan sama tadi
untuk perempuannya juga Teh Yunda tuh ya viral juga di Danau Tauhid teh. Jadi banyak yang naksir, banyak yang naksir juga. Banyak yang naksir juga bahkan yang pada sepuh gitu ya. Tapi kalau setiap kali ada yang maju ke Yundanya tuh kata Rangga ya. Wih apa sih nggak mau gitu. Tapi kenapa giliran ai ke elu mah kan orang Sunda pisan ya si Rangga. Kalau giliran ke elu mah kok malah dianya malah bilang, ih ini mah pokoknya yang nggak mau. Tuh kan beda kan ucapannya kan. Pasti ada SSWT sesuatu ya. Ya tapi tetap aja udah jauh ya. Ya udah, tapi karena memang jauh. Istiqoroh memang udah mulai waktu itu. Ketemu di Bandung. Ketemu di Bandung, menyadari udah makin sering kajian, makin tambah untuk mencegah fitnah ya udah. Niat untuk harus menyempurnakan, mencegah fitnah, nyari yang satu visi misi, dapat info dari Rangga semuanya satu visi misi, udah izin. Saya pengen ngadep ke bapaknya. Ya. Langsung. Ya, jadi ya udah langsung ke bapaknya, cuman ditunda dulu sama Yundanya waktu itu dengan bilang kita tukeran CV dulu aja. Dan nggak bilang menolak sih, beliau juga bilang takutnya udah jauh-jauh kesini kecewa. Lagi-lagi minderan, takut ditolak lagi kayak bukan Yundanya itu memang kayak apa ya, orangnya agak minderan. Jadi ketika beliau pengen langsung datang, Yunda itu kan berperasaan ya untuk ongkos dari Surabaya ke Medan itu lumayan loh pesawat. Kalau misalnya nggak diskon berapa ya Bu ya dari Surabaya waktu ke Medan? Waktu akhirnya memutuskan untuk tukeran udah CV dulu dan udah sama-sama istiqoroh lagi, akhirnya tetap lanjutkan pengen nazor di sana. Dua-duanya udah sama-sama memberikan jawaban pengen nazor. Kapan nazornya? Ya udah 1 pekan lagi. Cek harga tiket. Setelah dua-duanya udah kasih jawaban. Jadi dari kasih CV juga ada rentang waktu lagi untuk istiqoroh. Jadi setelah kasih jawaban dua-duanya mau lanjut, ya. Udah waktu itu juga udah mulai dibuatkan grup dan udah pokoknya nggak interaksi langsung. Lalu cek tiket dong, harga tiket ke Surabaya ke Medan, Medan Surabaya pekan depan berapa? Bolak-balik Gotiau waktu itu 5 juta. 5 juta waktu itu. 5 juta ya, belum untuk nikahnya tuh. Itu masih tiket untuk lihat untuk lihat nazor ini calon gitu. Jadi pada saat itu Yunda kayak berperasaan kan, kasihan banget ini Ikhwan gitu kan, jauh-jauh belum tentu juga kita sesuai ekspektasi dia gitu kan. Jadi Yunda bilang, duh jangan dulu deh gitu, kalau misalnya langsung ke sini Yunda minder gitu kan. Jadi takutnya saya nggak seperti yang kamu harapkan gitu, nggak seperti yang kamu cari. Jadi lebih baik kita tukaran CV, nanti dibuatkan grup, satu grup itu ada musyrifah saya, Yunda bilang gitu. Yaudah akhirnya beliau menyetujui. Itulah mulai proses taruh. Alhamdulillahnya memang waktu itu juga ya duit bukan masalah sih waktu itu. Tapi ketika pulang iya. Udah bawa banyak duit ya, udah bawa uang banyak. Akhirnya ketika cek tiket harga udah lihat, ya udah siap, udah belum dibeli memang waktu itu ya. Tapi udah jalanin dulu aja. Tanda dimudahinnya itu kelihatan ketika akhirnya 1 pekan sebelum acara harus berangkat ke sana, harus beli tiket. Akhirnya salah satu wasilahnya diundang kajian waktu itu, salah satunya oleh Bea Cukai. Dan begitu selesai dapat rezeki dari wasilahnya melalui mereka, itu langsung dapat setengahnya. Oh tiketnya? Iya langsung dapat waktu itu jumlah untuk setengah harga tiketnya. Dan pokoknya nggak nyampe seminggu sebelum hari berangkat, kekumpul 5 juta tanpa harus ngeluarin dari kantong diri sendiri lagi. Jadi gampang banget ini nyari duit. Nggak langsung gampang banget, udah bayar tiket berangkat ke sana. Di Rangga udah nungguin di sana karena masih khidmat di cabang Medan. Ya, maka itulah pertemuan kedua ngadep di hadapan ayahnya. Dan juga ada guru-guru di situ. Ada guru-gurunya di situ. Di situ saling menceritakan satu sama lain apa kelebihan, apa kekurangannya, dan pokoknya visi misi dijelaskan di situ. Dan itu pertemuan kedua. Selepas dari itu pulang. Jadi waktu itu di Medan itu nggak nyampe 24 jam udah pulang lagi. Oh gitu. Cuman untuk udah ngadep aja gitu. Ini aja yang ngadep aja. Tapi udah dapat jawaban. Istiqoroh lagi dari itu. Diberikan waktu lagi untuk istiqoroh, masing-masing pulang istiqoroh hingga akhirnya waktu itu memutuskan ya akhirnya masa sepakat untuk lanjut. Dan pertemuan ketiga ya udah akad nikah. Oh langsung ya? Iya. Langsung cepet banget sih prosesnya. Akad nikah. Allah cepet juga, cuman tiga kali pertemuan ya. Langsung akad. Oh akadnya berarti di Medan ya?
Ada di Medan. Pematang Siantar sih tepatnya. Jadi dari Medan itu ke Kampung Yunda itu 3-4 jam teh. Masih harus masih. Karena kan udah bilang udah anak kampung. Jadi satu kampung sama Ustadz Fatih Karim ya. Kalau Ustadz Fatih Karim kan di tebing tinggi ya. Jadi Medan, kemudian nanti ada daerah apa tebing tinggi baru Pematang Siantar. Lewatin kampungnya beliau. Satu kampung. Kampung. Nah emang kemudahannya banyak seperti itu. Jadi benar-benar kata guru itu benar, bukan yang dekat tapi yang dimudahkan. Dari urusan tiket, udah gitu hatinya orang tua juga mungkin nanti Yunda cerita di lapangan karena setelah nikah baru cerita kalau banyak yang udah datang itu ditolak sampai ditanya juga tanyanya yang aneh-aneh demi supaya orang itu nggak jadi aja gitu. Jadi Yunda itu dari dulu memang bapak itu protek banget ya, maksudnya karena mungkin anak perempuan satu-satunya. Jadi kalau dari dulu kalau tugas kelompok ini SMP, SMA tetap sama gitu perilakunya. Kalau ada teman cowok ke rumah teh ada aja yang dikerjain. Nanti teman cowok mau ke kamar mandi, di depan kamar mandinya ngasah golok kayak gitu. Jadi kayak pulang beres dari situ, ketika mau kerja kelompok nggak pernah mau lagi di rumah Yunda kayak gitu. Takut udah ngasah golok ya. Jadi kayak gitu. Ngasah pensil doang ya. Jadi gitu ada aja gitu teh. Bahkan terakhir juga itu ada dokter ke rumah gitu kan. Ya Allah tuh teh mana kasihan deh waktu dokter tuh keringat dingin ke rumah karena ngadep bapak dikasih pertanyaan yang aneh-aneh banget gitu teh. Kayak pertanyaannya, kalau misalnya kamu tersesat di hutan, aneh-aneh banget. Gimana caranya kamu buat bertahan hidup? Ya ampun, seorang dokter ditanya kayak gitu. Yunda teh di balik ini kan di Yunda di ruang TV, mereka di ruang utama gitu kan, itu ketawa-ketawa Yunda ya Allah si bapak mah. Tapi waktu kalau Denis kesana ditanya aneh-aneh juga? Enggak. Makanya Yunda gini, Yunda ada feeling juga karena gitu dari keluarga kok nggak sama perlakuannya gitu, kayak udah gitu kan. Entah karena mungkin tampang beliau, Yunda juga nggak tahu lah gitu kan. Tapi memang beda perlakuannya. Oke, nah kan berarti kalau Denis ini kan, maksudnya kalau misalnya Cina itu kan biasanya kan jodohnya sama Cina lagi gitu. Nah itu gimana kalau Denis meyakinkan Teh Yunda nih buat ke keluarganya Denis kalau ini pilihan gue nih gitu. Kan kalau misalnya keluarga biasanya nggak bisa dong, ini kan harus sama Cina sama ini gitu. Ada kayak gitu maksudnya? Mungkin keinginan pribadi ya. Atau misalnya keinginan pribadi gitu gimana? Atau ada hal-hal yang kayak gitu nggak gitu? Atau mantan amoy? Atau mantannya beliau mah amoy semua, banyak cerita. Nah emang harus kayak gitu ya Kak, kalau Cina harus sama Cina? Sebetulnya enggak sih, secara nggak langsung karena kami itu sedikit. Populasi Tionghoa ya di Indonesia kan lebih sedikit. Karena sedikit, jadi ya ada kayak sebagian banyak dari mereka ingin mempertahankan klan gitu istilahnya. Nah alhamdulillahnya kalau di Chinese itu patriarki apa disebutnya? Jadi marga tuh ikut laki-laki. Jadi walaupun nanti istrinya bukan Chinese juga, masih bisa dapat marga kalau untuk urusan kesananya, begitu ya. Jadi dan memang pihak keluarga tidak termasuk istilahnya Chinese yang saklek, harus sama, harus satu marga, harus satu suku, enggak sama sekali. Jadi bebas, yang penting, dan ini juga sudah ada beberapa dari keluarga kami juga yang memang menikahnya enggak dengan orang Tionghoa lagi. Jadi termasuk itu juga salah satu termasuk kemudahan. Jadi enggak ada permasalahan apa nggak boleh, dia bukan tenglang itu bahasa Hokkien. Teng sebetulnya teng itu sebetulnya dari kata teng swa, artinya tengah ya, orang tengah. Udah gitu lang itu orang, yaitu bahasa. Jadi karena kan bahasa kalau di Mandarin cungnya itu kan bentuknya kayak begitu, itu artinya tengah gitu. Jadi orang dari dataran yang ada di tengah, kalau di bumi kan emang Cina di tengah-tengah banget, ya. Itu kalau bukan tenglang, jadi nggak nyampe yang kayak gitu biasa aja, udah nggak boleh. Cuman pengen tahu aja orangnya yang mana seperti apa. Cuman memang orang tua, ya keluarga ada yang kaget, maksudnya dulu ya memang dulu sebelum kenal Islam ya pacaran dan semuanya orangnya gini. Nggak bisa main semua. Gitu, mata satu ya. Mata satu. Garis satu aja. Garis satu loh. Kalau jadi kalau ketawa kan nggak kelihatan. Sipit lah. Iya, sipit. Tahu-tahu dapatnya. Matanya bawang. Jadi tapi ya memang sudah hasil istiqoroh, minta tolong kepada Allah. Ya udah tinggal semoga jadi amal soleh, minta pertolongan kepada Allah. Nggak ada kendala alhamdulillah.
seru sekali gitu. Jadi itu baru pertemuan nih, cerita pertemuan sampai belum proses dan lain-lain. Terus juga kita belum nanya gimana keluarganya Teh Yunda, keluarganya Ko Denis gitu. Maksudnya gimana cara saling memantapkan dan lain-lain. Pasti kan sebelum ke hal-hal untuk jadi hari H itu kan pasti masih banyak proses dan lain-lain kan. Pertimbangan. Iya, banyak pertimbangan, banyak cobaan, ujian ya Teh ya. Jadi itu masih perlu kita bahas tuntas lagi gitu. Jadi mungkin nanti akan hadir di segmen selanjutnya gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan di segmen selanjutnya. Terima kasih Ko Denis, terima kasih Teh Yunda. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya.